Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kalian, Nasdem klaim Anies bakal ungguli Prabowo di 2024. Anda setuju? Itu yang ditulis oleh Detik News, Irfan Maulana, Jumat 27 Januari 2023. Sahabat kalian, kita bisa lihat bahwa sebenarnya Anies dan Prabowo itu tidak tepat untuk dibandingkan. Nah, ini relevan dengan sebuah lagu Ojo dibanding-banding ke. Sebab Anies merupakan junior daripada Prabowo itu sendiri, atau lebih junior ya daripada Prabowo itu sendiri. Akan tetapi dalam konteks politik, terutama kalau keduanya maju, maka fakta-fakta yang ada akan membuat politik melakukan perbandingan. Anies secara antusiasme warga memang sangat tinggi. Ya, kita bisa lihat fakta-fakta ketika Anies datang ke Aceh, ke Sumbar, ke Jakarta, ya, kemudian Jalak Harupat, Karawang, terakhir di Banten, ya itu sangat tinggi sekali antusiasme warga. Nah, ketika kita melihat fakta itu, Prabowo di sisi yang lain belum melakukan hal yang sama. Jadi tidak bisa dibandingkan kalau hal itu. Nah, apakah Prabowo tidak disukai warga ataukah disukai warga? Kalau alat ukurnya adalah bahwa Prabowo juga harus bertemu dengan masyarakat misalnya. Ada sih beberapa fakta berita Prabowo misalnya dalam beberapa acara peresmian alutsista ya, itu ada orang berkunjung dan Prabowo nyupir dan seterusnya itu ada. Tapi tidak sama memang konteksnya dengan Anies. Jadi tidak bisa dilihat dari itu saja. Nah, pertanyaannya kemudian, apakah ke depan Prabowo mampu melakukan itu atau mau melakukannya? Biasanya Pak Prabowo itu datang ke simpul-simpul tokoh umat dan publik. Jarang untuk sementara waktu ini kita melihat Pak Prabowo hadir di tengah-tengah warga sebagaimana Anies Baswedan. Nah, sahabat kalian, kita bisa lihat bahwa selain daripada fakta tersebut, Prabowo sebagai politisi senior itu lebih punya banyak catatan yang publik sangat mungkin menjadi suka atau tidak suka kepada Pak Prabowo. Dan itu memang sebuah fakta kalau orang semakin senior, usianya semakin banyak yang dilakukan, dan itu pasti memberikan jejak ataupun catatan. Merah atau hitam itu tergantung pada perspektif masyarakat itu sendiri. Nah, tapi yang paling kencang waktu itu adalah ucapan dari Prabowo sendiri pada saat pemilu 2019, di mana dia mengatakan bahwa dirinya akan timbul tenggelam bersama rakyat. Nah, apakah sekarang kita melihat Prabowo mampu membuktikan ucapannya itu? Nah, disinilah kemudian ada pihak yang menuntut, ada pihak yang mengabaikan, tergantung pada sudut pandang yang mana. Tetapi sebagai sebuah fakta sejarah, ini akan menjadi hal yang terus diperbincangkan oleh masyarakat itu sendiri. Bahkan kalau tiba masa pemilu dan Prabowo menjadi bagian dari orang yang hadir sebagai kontestan dalam pemilu itu sendiri, sudah pasti orang akan menimbang ulang, mengingat kembali, dan tentu saja juga memberikan makna ataupun arti tergantung pada masing-masing orang di dalam melihatnya. Nah, kalau dalam konteks seperti itu, Anies cenderung sedikit catatan politiknya. Malah, ia berhasil memberikan rekam jejak positif dalam membangun Jakarta. Beragam penghargaan itu sudah bukti, apalagi yang kurang gitu ya, bahwa Anies Baswedan ini memang sangat luar biasa di dalam menjalankan tugas-tugas politiknya selama menjadi gubernur DKI Jakarta. Jangankan rakyat Jakarta, bangsa Indonesia secara umum, sebagian besar itu sangat menyukai kinerja dari Anies Baswedan, dan dunia pun memberikan apresiasi akan hal tersebut. Tetapi masih ada juga, dan ini narasi memang dari kelompok elit politik, bahwa Anies ini juga bisa dipandang sebagai tanda kutip oportunis karena beberapa fakta. Dia dulu pernah ikut konvensi Partai Demokrat untuk jadi calon presiden, kemudian di 2014 ya 2014 dia menjadi pendukung Jokowi, dan kemudian menjadi gubernur karena misalnya dibesarkan oleh Gerindra dan seterusnya. Tetapi apakah langkah Anies itu seperti yang
disampaikan oleh para elit ini juga sama seperti yang dinilai oleh rakyat, saya kira tidak sama persis atau tidak mesti sama atau bahkan mungkin berbeda ya. Terutama kalau kita melihat Anies Baswedan dalam kinerjanya sebagai gubernur itu memang memberi bukti. Sehingga narasi-narasi yang menyebut perjalanan ataupun kronologi bagaimana Anies jadi gubernur sampai pada saat ini ya menjadi capres itu sesuatu hal yang mungkin fakta, tapi bisa muatannya adalah misalnya kurang senang, sinis atau apapun. Nah, tetapi rakyat justru melihat bahwa lebih kepada kinerjanya saja. Kalau memang bagus ya, berprestasi dan cenderung cinta kepada rakyat, ya rakyat pasti menyukai itu. Nah, tapi dalam konteks sama-sama catatan, sama-sama fakta, dari dua catatan itu kira-kira publik akan cenderung kepada yang mana? Ya kalau publik sederhana saja, dia memberi manfaat nggak sih? Dia memberi bukti nggak sih? Dia cinta nggak sih sama rakyat? Itu aja. Yang lain-lain itu tidak terlalu penting. Pernah jadi itu, dapat itu, tidak ada gunanya selama memang tidak berorientasi pada upaya untuk mensejahterakan rakyat. Nah, Anies Baswedan dalam konteks memimpin Jakarta itu tidak bisa dipungkiri memang berhasil. Nah, sekarang ya akan seperti apa? Ya, faktanya Anies Baswedan ketika keliling atau safari politik, antusiasme warga membuat Anies diliputi lautan manusia. Jadi kalau kita harus mengambil sebuah hipotesa, sangat mungkin Anies memang lebih unggul daripada Prabowo. Soal setuju tidak setuju, ada indikasi fakta, ada cara berpikir, dan tentu saja lepas dari apapun, sesungguhnya kita adalah saudara. Politik jangan membuat kita terpecah belah. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.